Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapkan hati, nyalakan imajinasi. Mari, kita mulai ceritanya. Janda Bohai Taiwan jatuh cinta dengan tukang kebun asal Indonesia. Namaku Li Mei, umurku 42 tahun. Suamiku meninggal 3 tahun lalu karena serangan jantung. Sejak itu, rumah besar ini hanya terasa dingin. Bukan karena AC yang terlalu kuat, tapi karena tidak ada suara tawa, tidak ada percakapan hangat, hanya sunyi dan kesibukan yang berulang. Hanya ada aku, Yujie si asisten rumah tangga yang cerewetnya minta ampun, Jihao sang manajer yang terlalu formal untuk diajak bicara soal perasaan, dan Panji, tukang kebun asal Indonesia yang setiap hari merawat taman dengan tangan cekatan dan hati tenang. Sudah 5 tahun Panji bekerja di sini. Aku bahkan lupa kapan tepatnya dia mulai terlihat seperti bagian dari keluarga. Mungkin sejak ia mulai diam-diam menyiapkan teh hangat setiap sore di kursi taman belakang, padahal aku tidak pernah memintanya. Atau sejak ia membuatkan pagar bambu kecil untuk melindungi bonsai warisan keluargaku tanpa diminta. Panji itu berbeda. Dia tidak banyak bicara, sopan, dan sangat menghargai waktu. Saat aku sakit flu ringan 2 tahun lalu, dia yang membawakan sup ayam hangat hasil masakan Yujie tanpa banyak bicara. Dia meletakkannya di meja, menunduk, dan berkata pelan, "Cepat sembuh, Nyonya." Lalu pergi tanpa menunggu aku membalas ucapan. Aku mulai memperhatikan lebih sering sejak itu. Caranya menyiram tanaman seperti sedang berbicara pada mereka. Tangannya tidak pernah kasar. Bahkan pohon bonsai yang paling rapuh pun tumbuh subur di bawah perawatannya. Ia tak pernah sekalipun terlihat mengeluh meski bekerja di bawah terik, matahari musim panas atau saat angin musim dingin membuat daun-daun beterbangan seperti salju kecil. Suatu hari, aku memberanikan diri bertanya, "Kenapa kamu tidak pernah pulang, Panji? Sudah 5 tahun, kan?" Ia tersenyum, tapi senyumnya tidak seperti biasanya. Ada sesuatu yang tertahan. Di Indonesia, saya sudah tidak punya siapa-siapa, Nyonya. Orang tua saya meninggal 10 tahun lalu. Saya anak tunggal. Pulang pun, tidak ada yang menunggu. Aku terdiam. Sejak hari itu, entah kenapa hatiku mulai merasa lebih dekat dengannya. Aku tahu, kedekatan kami bukan sesuatu yang biasa. Tapi aku juga bukan remaja yang tak tahu diri. Aku janda, ia pekerjaku, aku punya status. Ia tidak punya siapa-siapa. Tapi hati tidak pernah tahu tentang aturan dan garis batas. Hari itu sore hari. Taman belakang sedang sepi. Aku duduk sambil memandangi pohon bonsai. Panji duduk tidak jauh dari kursi batu tempatku bersandar. Tangannya sibuk memotong ranting halus dengan gunting kecil. Suara guntingnya terdengar pelan, berirama. "Panji," panggilku. "Iya, Nyonya. Kalau aku bilang, aku suka kamu. Kamu bakal tetap kerja di sini atau pergi?" Tangannya berhenti. Ia tidak langsung menjawab. Suaranya gemetar pelan saat menjawab. "Kenapa Nyonya bicara seperti itu?" Aku tidak main-main. Ia menunduk. Lama. Lalu berkata, "Saya cuma tukang kebun, Nyonya." Aku tertawa kecil. "Dan kamu lebih sopan, lebih perhatian, dan lebih tulus dari semua pria yang pernah mendekatiku." Hari itu, aku mengungkapkan isi hati. Tanpa permainan, tanpa kode-kode. Hanya kejujuran dari hati yang sudah terlalu lama sendiri. Panji tidak, langsung menjawab, tapi matanya, ada sesuatu di sana. Ia tidak menolak. Dan itu cukup untukku saat itu. Keesokan harinya, suasana di rumah sedikit canggung. Yujie mulai curiga karena aku tampak terlalu bahagia. Jihao menatapku seperti menilai sesuatu yang tidak ia pahami. Tapi aku tidak peduli. 2 hari setelah pengakuan itu, aku menyiapkan makan malam di taman. Bukan makan malam mewah. Hanya mie, kuah rumahan, dan telur rebus. Panji duduk di hadapanku, masih dengan seragam kerjanya. "Panji, maukah kamu menikah denganku?" Ia terbelalak. "Nyonya, saya..."
Aku serius. Kalau masalah agama, aku bersedia belajar dan masuk Islam. Aku hanya ingin hidup dengan orang yang bisa membuatku merasa cukup, bukan orang yang terus pamerkan kelebihan. Panji menunduk lama sekali. Tapi akhirnya, dia mengangguk. Kalau begitu, izinkan saya jadi imam yang baik buat Nyonya. Air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena merasa Allah mengirim orang ini tepat di saat hatiku nyaris kering. Pernikahan kami berlangsung sederhana. Tidak ada gaun putih panjang, tidak ada pesta mewah di Hotel Bintang 5. Aku mengenakan kebaya putih yang disiapkan Yujie, dan Panji memakai baju koko pinjaman dari masjid dekat rumah. Kami menikah di kantor catatan sipil, lalu langsung ke masjid untuk mengucapkan syahadat. Hatiku tenang. Panji menggenggam tanganku dengan kaku tapi hangat. Ia terlihat gugup, wajahnya sedikit pucat. Tapi begitu ijab kabul selesai, senyum kecilnya muncul. Bukan senyum penuh kemenangan, tapi senyum lega, seperti seseorang yang baru menyelesaikan perjalanan panjang. Zihao tidak hadir. Katanya ada urusan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi aku tahu itu hanya alasan. Sejak aku mengumumkan akan menikah dengan Panji, sikapnya berubah. Lebih kaku, lebih banyak diam. Bahkan tatapannya seolah penuh penilaian. Ia tidak pernah mengucapkan selamat. Hanya diam dan pergi. Yujie lain lagi. Awalnya dia menatapku seperti habis melihat hantu. Wajahnya terkejut, mulutnya sedikit terbuka. Tapi kemudian ia berkata, "Kalau Nyonya sudah bahagia, saya ikut senang." Walau setelah itu, dia beberapa kali terdengar bergumam saat membersihkan rumah. Entah apa yang dia bicarakan, aku tidak mau tahu. Hari-hari setelah menikah terasa aneh, tapi menyenangkan. Aku bangun pagi dan melihat Panji duduk di meja makan, membaca Al-Quran kecil pemberian imam masjid. Ia kini tidur di kamar tamu yang sudah kami sulap jadi ruang pribadi bersama. Tidak ada pembicaraan romantis berlebihan. Tapi kami berbagi banyak hal kecil yang membuatku merasa hidup. Aku mulai belajar wudu. Panji sabar mengajarkanku. Kadang aku salah urutan. Dia hanya tersenyum. Kadang aku mengeluh airnya terlalu dingin. Dia menyiapkan air hangat tanpa banyak bicara. Malam-malam kami isi dengan percakapan ringan, dari topik tanaman sampai makanan khas Indonesia yang belum pernah aku coba. Panji juga mulai aku libatkan dalam bisnis makanan khas Taiwan milikku. Kita harus mulai merancang ulang menu supaya bisa menyesuaikan lidah wisatawan asing, kataku suatu malam. Panji mendengarkan serius. Ia memang tidak punya pengalaman bisnis, tapi idenya sederhana dan tepat. Kalau makanan jalanan khas, Taiwan dimodifikasi sedikit, dikasih bumbu dari Indonesia, mungkin bisa jadi unik, katanya. Aku terdiam, lalu tersenyum. Iya benar, tapi hidup tak selamanya manis. Seminggu setelah pernikahan, Zihao akhirnya bicara. Ia menungguku di ruang kerja. Saat aku masuk, ia berdiri tegak seperti akan memberi laporan perang. "Li Mei," katanya datar. "Saya tahu ini bukan urusan saya. Tapi Anda sadar apa yang sedang Anda lakukan?" Aku duduk. "Aku menikah, Zihao. Apa yang salah?" Dengan tukang kebun. Seorang yang bahkan tidak tamat sekolah formal, yang tidak tahu etika pergaulan kelas atas. Dia tidak pantas berada di level Anda. Aku menatapnya tajam. "Level apa yang kau maksud, Zihao? Yang menilai orang dari pakaian, dari pendidikan, atau dari kartu nama?" Ia menahan napas. "Saya hanya peduli." Banyak klien mulai bertanya-tanya. Ini bisa merusak citra. Aku tertawa kecil. Citra yang palsu tak perlu dipertahankan. Aku lebih memilih hidup jujur dengan orang yang membuatku damai, daripada pura-pura bahagia dengan seseorang yang cuma cocok di depan kamera. Zihao tidak membalas. Tapi sorot matanya berubah. Sejak itu, aku tahu dia bukan sekadar kecewa. Ada rasa iri di sana. Mungkin dia merasa posisinya terancam. Atau mungkin dia selama ini berharap aku memilih dia. Beberapa hari kemudian, Yujie tiba-tiba berhenti kerja. Ia bilang ingin pulang kampung menjenguk ibunya yang sakit. Aku paham.
Tapi cara dia pamit terasa dingin. Tidak ada pelukan. Tidak ada ucapan selamat tinggal. Hanya tas yang sudah dikemas dan sebuah catatan kecil di meja dapur. Semoga bahagia dengan pilihan nyonya. Aku mulai menyadari, keputusan menikah dengan Panji membawa lebih banyak konsekuensi daripada yang kupikir. Tapi aku tidak menyesal. Panji tetap seperti biasa. Setiap pagi dia menyiram bunga. Setiap sore, dia membantu mengecek laporan penjualan. Kami makan bersama, salat berjamaah, dan menonton televisi di ruang tengah. Bukan kehidupan mewah seperti di film-film, tapi cukup. Namun, yang paling membuatku yakin bahwa aku memilih orang yang tepat adalah ketika suatu malam aku sakit perut hebat. Panji membawaku ke kamar, menyeduh teh herbal, lalu duduk di samping ranjang sambil menggenggam tanganku. Kalau bisa, sakitnya pindah ke saya saja, katanya lirih. Dan saat itulah, aku tahu lelaki ini, yang pernah kupanggil tukang kebun, adalah hadiah terbaik dalam hidupku yang sepi. Sudah hampir 2 bulan sejak aku dan Panji menikah. Aku merasa hidup mulai stabil. Pagi-pagi Panji menyiram bonsai, siang kami berdiskusi soal pengembangan menu baru, dan malamnya kami duduk menonton berita atau ngobrol soal rencana bisnis kecil-kecilan. Aku tahu dia bukan pria berpendidikan tinggi, tapi dia pendengar yang baik. Dia tak pernah memaksakan pendapat, tapi setiap idenya selalu masuk akal. Sejak ikut mengurus bisnis, Panji banyak belajar. Aku mulai percaya dia bisa menjadi mitra bukan cuma dalam rumah tangga, tapi juga dalam usaha. Kami mulai memperkenalkan menu baru. Ayam goreng tepung dengan bumbu khas Taiwan, tapi diberi sedikit rempah Indonesia. Beberapa pelanggan mencoba dan menyukainya. Bahkan ada satu food blogger lokal yang datang tanpa pemberitahuan dan memuji menu itu di akun media sosialnya. Penjualan naik. Panji tersenyum kecil saat aku tunjukkan grafik peningkatan omzet. Tapi, tidak semua orang senang. Ji Hao mulai bersikap aneh. Ia datang ke rumah hanya saat aku sedang tidak ada, dan beberapa karyawan mulai mengeluh karena merasa ditekan. Salah satu staf dapur mengadu bahwa Zihao memberi instruksi untuk menghentikan menu baru kami. Aku konfirmasi, Zihao menyangkal dengan santai. Itu hanya kesalahpahaman, katanya. Aku tak bodoh. Aku tahu persis dia mulai main belakang, tapi aku belum ingin membuat konfrontasi langsung. Suatu sore, Panji menemukan pot bonsai kesayangan ibu yang sudah rusak parah. Batangnya patah, daunnya rontok. Aku tahu betapa berharganya pohon itu. Bonsai itu sudah berusia lebih dari 40 tahun, diwariskan dari ibuku, yang sangat menyukai seni taman. Panji murung seharian. Aku tadi tinggalkan sebentar buat ambil selang air. Pas balik, sudah rusak, kayak ada yang injak atau sengaja lempar sesuatu berat, katanya pelan. Aku percaya Panji. Dia orang yang paling teliti dan penuh hati-hati soal tanaman. Bahkan saat menyapu daun gugur, dia tidak pernah menyentuh akar bonsai. Tapi anehnya, Zihao, sore itu kebetulan datang, padahal sudah seminggu tidak muncul. Aku mulai curiga. Apalagi Yuje, yang dulu seperti kakak sendiri, kini benar-benar menghilang. Tidak ada kabar, tidak mengangkat telepon. Kalau memang mereka ingin aku pergi, bilang saja, kata Panji suatu malam sambil membersihkan noda tanah di tangannya. Aku bisa pergi, Limei. Aku nggak mau kamu repot karena aku. Aku duduk di sebelahnya. Tidak. Kamu tidak kemana-mana. Ini rumah kita sekarang. Kamu suamiku, bukan pembantu, bukan tukang. Kalau ada yang tidak suka, biar aku yang hadapi. Dia tidak menjawab. Tapi tatapan matanya menahan sesuatu. Mungkin rasa takut. Atau mungkin rasa tidak pantas. Minggu berikutnya, Zihao membawa seorang konsultan bisnis asing, pria berkacamata, yang katanya bisa mengembangkan bisnis makanan kami jadi waralaba internasional. Aku diminta menandatangani kontrak awal sebagai persetujuan pengembangan merek. Aku baca berulang, sesuatu terasa aneh. Di dalam dokumen, nama pemilik usaha berubah. Bukan lagi hanya milikku, tapi menjadi milik perusahaan yang dikendalikan Zihao. Tidak ada nama Panji. Bahkan sebagian dari resep dan brand yang kami bangun bersama disebut sebagai konsesi bersama dengan tim manajemen.
Aku tegaskan. Ini usahaku. Kamu hanya manajer. Zhihao menjawab, kalau kamu tidak siap berkembang, bisnis ini akan mati pelan-pelan. Dunia tidak punya waktu untuk idealisme. Panji itu cuma tukang kebun. Kamu mau dengar dia? Atau ahli yang sudah berpengalaman di bidang ini? Aku tidak menjawab langsung. Tapi malam itu aku berdiskusi dengan Panji. Kami duduk di taman belakang. Lampu taman menyala temaram. Suara jangkrik jadi latar. Panji hanya berkata satu kalimat. Kalau kita sampai kehilangan semua, tapi tetap saling percaya, nggak apa-apa. Tapi kalau kita sukses tapi saling curiga, itu bukan rumah, itu cuma bangunan. Entah kenapa, ucapan sederhana itu menghujam lebih dalam dari semua laporan bisnis yang pernah aku baca. Aku ambil keputusan. Esok paginya, aku umumkan pada tim dapur bahwa menu baru akan diperluas. Panji diangkat jadi supervisor dapur. Semua laporan keuangan akan langsung ke aku, bukan lagi ke Zhihao. Dan Zhihao, aku nonaktifkan sementara dari semua kegiatan operasional. Aku tahu dia akan marah, tapi ini bukan soal bisnis lagi. Ini soal kepercayaan. Aku dan Panji berdiri di taman. Ia mengganti pot bonsai yang rusak dengan bibit baru. Masih kecil, tapi sehat. Dia menyiram pelan, sambil berkata, "Nggak apa-apa dari awal lagi. Yang penting, dirawat baik-baik." Aku lihat dia, bukan sebagai tukang kebun, tapi sebagai lelaki yang punya hati kuat dan niat baik. Dan aku bersyukur, aku memilih dia, bukan yang pandai bicara, tapi diam-diam menusuk dari belakang. 2 hari setelah aku mencabut wewenang Zhihao, suasana rumah terasa ganjil, seolah-olah ada yang mengintai dari balik tembok. Pekerja di dapur menjadi kaku. Beberapa bahkan menunduk saat berpapasan denganku. Panji, yang biasanya disapa hangat oleh staf, kini hanya mendapat anggukan dingin. Aku tahu ini bukan kebetulan. Pasti ada sesuatu yang Zhihao lakukan di balik layar, tapi aku belum punya cukup bukti. Sore itu, ketika aku sedang menyiapkan daftar bahan baku bersama Panji, terdengar suara gaduh dari arah garasi. Kami keluar dan mendapati 2 orang laki-laki berpakaian hitam sedang mengangkut kotak-kotak dari dalam gudang. Salah satu dari mereka mengatakan mereka dikirim oleh Zhihao atas nama perusahaan untuk mengambil arsip penting dan dokumen lisensi. Panji berdiri di depan mereka. Tidak bisa, ini rumah pribadi dan kalian tidak punya surat izin. Lelaki berbadan besar itu hanya mendengus, lalu menelpon seseorang. Tak lama, sebuah mobil hitam berhenti di depan gerbang. Zhihao turun, rapi seperti biasa, dengan senyum mengejek. Li Mei, jangan membuat ini lebih rumit dari yang seharusnya. Ini hanya formalitas. Bisnis ini akan lebih besar dari yang kamu bayangkan. Tapi kamu butuh orang seperti aku, katanya. Aku melangkah maju, berdiri sejajar dengan Panji. Ini rumahku. Semua dokumen akan tetap di sini. Kamu sudah tidak punya hak mengambil apapun. Zhihao menyeringai. Kamu pikir cuma karena kamu menikahi tukang kebun itu, kamu bisa tentukan arah semuanya? Lihat saja, kamu akan menyesal. Dia pergi dengan mobilnya, meninggalkan 2 lelaki suruhannya yang kebingungan. Aku minta Panji mengusir mereka secara baik-baik, tidak perlu kekerasan. Tapi sejak saat itu, aku tahu, Zhihao tidak akan tinggal. Diam, esok paginya, aku mendapat telepon dari pemasok bahan utama kami. Mereka membatalkan pengiriman. Alasannya tidak jelas. Beberapa jam kemudian, supplier kemasan juga menyampaikan hal serupa. Dalam sehari, operasional dapur lumpuh. Panji langsung turun tangan. Ia menghubungi beberapa kenalannya, orang-orang Indonesia yang tinggal di sekitar kawasan ini. Mereka bantu mencari bahan alternatif. Bahkan salah satu dari mereka, ibu-ibu pemilik warung kecil, bersedia membantu suplai bahan dasar. Aku terharu. Di tengah tekanan, justru mereka yang dianggap kecil malah menjadi penyelamat. Panji tidak banyak bicara, tapi gerakannya cepat. Malam itu, kami tetap bisa produksi makanan. Jumlahnya tidak sebanyak biasanya, tapi cukup untuk memenuhi pesanan yang sudah masuk. Namun, serangan belum berhenti. Beberapa hari kemudian,
restoran kami mendapat surat dari Dinas Kesehatan. Ada laporan anonim bahwa makanan kami tercemar bahan berbahaya. Petugas datang, memeriksa, mengambil sampel, dan memotret dapur. Aku bisa menebak siapa yang melaporkan, tapi aku tidak punya bukti. Panji menggenggam tanganku setelah petugas pergi. Kalau kamu mau berhenti, aku paham. Ini bukan cuma soal bisnis lagi, ini perang. Aku menggeleng. Justru karena ini perang, kita jangan lari. Seminggu kemudian, Ji Hao muncul di restoran di depan umum membawa seorang pengacara. Ia menyerahkan surat gugatan. Isinya, ia menuntut hak kepemilikan atas sebagian merek dan keuntungan, berdasarkan dokumen yang pernah aku tanda tangani bertahun lalu, saat aku masih naif dan menyerahkan sebagian wewenang padanya. Aku membaca. Surat itu pelan. Kepalaku panas. Tapi aku tidak boleh gegabah. Kamu bisa ambil semuanya, Ji Hao. Tapi satu hal yang tidak bisa kamu ambil dariku adalah kepercayaan orang-orang di sini. Kataku lantang. Ji Hao tertawa meremehkan. Kamu terlalu percaya pada si tukang kebun itu. Lihat nanti, berapa lama dia tahan. Dia pergi lagi, meninggalkan suasana kacau. Tapi kali ini, aku tidak diam. Aku panggil pengacara keluarga, dan mulai kumpulkan semua dokumen lama. Malam itu, aku dan Panji menginap di rumah. Kami duduk di dapur, mengingat-ingat kronologi segala yang pernah terjadi. Aku tahu ini berat buatmu, kata Panji. Kalau bukan karena aku, mungkin kamu tidak akan dilawan seperti ini. Aku menatap wajahnya. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah lama menyerah. 3 hari setelah itu, media lokal mulai menulis tentang kasus kami. Anehnya, narasinya berat sebelah. Seolah-olah Panji adalah dalang yang menghasutku untuk menyingkirkan Ji Hao demi ambisi pribadi. Ada foto-foto, kami berdua yang diambil diam-diam, diedit sedemikian rupa agar terlihat buruk. Panji duduk diam melihat artikel itu. Wajahnya datar, tapi aku tahu hatinya hancur. Aku nggak pernah cari ini semua. Aku cuma kerja jujur, ucapnya pelan. Aku memegang tangannya. Justru karena kamu jujur, mereka takut. Di tengah badai, aku belajar satu hal. Bahwa kekuatan bukan diukur dari seberapa keras kita melawan, tapi seberapa kuat kita bertahan tanpa kehilangan siapa diri kita. Dan aku tahu, bersama Panji, aku masih bisa berdiri. 2 hari setelah gugatan itu masuk, restoran kami sepi. Bukan karena pelanggan tak datang, tapi karena aku memilih menutup sementara. Bukan menyerah, hanya mundur 1 langkah untuk melompat lebih jauh. Panji juga setuju. Kami butuh waktu. Bukan cuma untuk membereskan urusan hukum, tapi juga untuk menenangkan hati. Sejak awal, aku sudah tahu memilih Panji bukan keputusan mudah. Tapi aku tidak pernah menyesal. Justru dari semua laki-laki yang pernah singgah di hidupku, hanya Panji yang paling jujur. Dia tidak pernah berpura-pura. Dan sekarang, dia diseret ke tengah pusaran yang dibuat Ji Hao. Sore itu, Panji duduk di depan komputer lama di ruang kerjaku. Komputer itu nyaris tak pernah aku sentuh sejak 3 tahun lalu. Tapi hari ini, Panji penasaran. Katanya, mungkin ada file penting yang tertinggal di sana. Dokumen lama yang bisa membantu kasus kami. Kalau file ini benar-benar masih ada, katanya sambil menyalakan CPU yang berdebu, mungkin kita bisa balikkan keadaan. Aku duduk di sampingnya, menunggu. Suara kipas angin CPU berderit pelan. Layar menyala lambat, dan antarmukanya masih model lama. Tapi itu cukup. Panji membuka folder demi folder. Sebagian besar hanya berisi laporan penjualan. Sampai akhirnya, dia menemukan folder bernama berkas lama Z. Tangannya berhenti. Ia menatapku sejenak, lalu membukanya. Di dalamnya, tersimpan puluhan dokumen, termasuk 1 file PDF dengan judul mencolok. Draft kontrak internal, tidak sah. Kami membukanya. Mataku membelalak. Dokumen itu adalah draft awal kontrak yang diajukan Ji Hao, tapi belum pernah ditandatangani. Di pojok kanan bawah, tertulis tanggal dan catatan kecil. Tidak berlaku. Revisi diminta 5 Mei. Artinya, Ji Hao menggunakan dokumen yang tidak pernah aku setujui secara sah. Tapi mengapa ada versi kontrak resmi dengan tanda tanganku? Panji lalu menemukan folder lain berisi foto hasil scan dokumen.
Ia membandingkan tanda tangan di dokumen asli dengan dokumen gugatan yang dikirim Zihao. Tangannya menunjuk perbedaan, halus di huruf L pada namaku. Ini bukan tanda tangan kamu, katanya yakin. Aku mengangguk. Benar, ini dipalsukan. Itu bukti yang kami butuhkan. Keesokan harinya, kami pergi ke kantor pengacara keluarga. Bukti yang kami bawa cukup kuat untuk menyusun gugatan balik. Bahkan mereka menyarankan agar kami melaporkan Zihao atas dugaan pemalsuan dokumen dan pencemaran nama baik. Permainan dia kotor. Tapi sekarang, giliran kita membersihkan nama kalian, ujar pengacara itu. Panji tidak banyak bicara selama perjalanan pulang. Ia hanya menggenggam tanganku erat. Kalau aku bukan siapa-siapa, mungkin aku akan lari sejak awal. Tapi karena kamu percaya, aku juga harus kuat. Aku menatapnya. Kita berjuang bareng, Ji, sampai akhir. Hari berikutnya, kami menggelar jumpa pers kecil di restoran. Di hadapan beberapa wartawan lokal dan pelanggan setia, kami jelaskan bahwa restoran sempat ditutup karena adanya tekanan dari oknum internal yang sudah tidak bekerja lagi. Kami tidak menyebut nama Zihao, tapi semua orang tahu arah pembicaraan. Panji bicara dengan nada tenang. Saya memang bukan siapa-siapa. Hanya tukang kebun yang dulu merawat pohon bonsai di halaman belakang rumah Bu Limei. Tapi hari ini saya berdiri di sini, bukan karena saya hebat, tapi karena beliau memberikan saya kesempatan. Dan saya akan jaga amanah itu. Aku melihat beberapa ibu pelanggan setia menitikkan air mata. Seorang wartawan mengangguk pelan, lalu menurunkan kameranya. Di tengah keheningan itu, aku tahu, kepercayaan bisa dibangun kembali. Malamnya, restoran kembali dibuka. Tidak seramai biasanya, tapi cukup untuk membuat dapur sibuk. Yujie, asisten rumah tanggaku yang selama ini pendiam, ikut turun tangan membantu di dapur. Saya percaya kalian, katanya singkat. Zihao belum muncul lagi sejak gugatan balik kami diajukan. Tapi kami tidak menunggunya. Kami sibuk memperbaiki apa yang pernah hancur. Panji bahkan menyusun ulang sistem pemesanan dan mulai membuat program pelatihan untuk staf dapur dari kalangan migran. Katanya, kalau dulu saya diberi kesempatan, sekarang giliran saya memberi. Dan saat melihat Panji mengajari seorang remaja migran asal Vietnam cara menakar bumbu, aku terharu. Dulu dia berdiri di kebun belakang, merawat bunga-bunga dan pohon, bonsai milikku. Kini dia berdiri di depan, memimpin orang-orang untuk bekerja dengan jujur. Aku tahu badai belum benar-benar selesai, tapi hari ini kami lebih siap. Dengan bukti di tangan dan hati yang sudah ditempa luka, kami tak takut lagi. Karena yang jujur, cepat atau lambat, akan selalu menang. 3 minggu berlalu sejak kami mengajukan gugatan balik kepada Zihao. Pengacara kami bilang, proses hukum akan memakan waktu, tapi bukti yang kami miliki sangat kuat. Sejak hari itu, Zihao tak lagi muncul di publik. Akun media sosialnya menghilang, dan kantor lamanya di distrik tengah sudah kosong. Tapi kami tak merayakan terlalu dini. Restoran perlahan kembali dipenuhi pelanggan. Bahkan, kini suasananya lebih hangat. Pelanggan lama datang dan memberi semangat. Pelanggan baru penasaran dengan kisah di balik pemiliknya. Panji, yang dulunya hanya tukang kebun, kini berdiri di tengah-tengah mereka, menyapa satu persatu dengan senyum tenang. Malam itu kami duduk di taman belakang rumah. Tempat yang dulu jadi saksi bisu awal hubungan kami. Pohon bonsai tua milikku, yang dulu selalu dirawat Panji setiap pagi, masih berdiri kokoh di sudut taman. Kalau bukan karena bonsai ini, mungkin aku nggak pernah ngobrol sama kamu, Ji, ucapku sambil memegang cangkir teh. Panji tersenyum. Kalau bukan karena kamu percaya aku megang gunting tanaman mahal itu, mungkin aku juga nggak pernah berani buka mulut. Kami tertawa kecil. Sekarang kamu bukan cuma tukang kebun, Ji. Kamu pemilik bisnis, kepala dapur, suamiku, dan teman. Paling sabar yang pernah aku punya, kataku. Panji menatapku lama. Matanya tenang, tanpa ambisi, tapi penuh keyakinan. Aku cuma orang biasa, Mei. Tapi kalau kamu minta aku jagain kamu, dan rumah ini sampai tua, aku nggak akan kemana-mana. Katanya pelan, aku tak menjawab.
Aku tahu, ini bukan tentang kata-kata manis, tapi tentang semua yang telah dia lakukan sejak pertama kali menginjakkan kaki di halaman rumah ini 5 tahun lalu. 2 minggu kemudian, kami diundang ke sidang mediasi. Zhihao datang. Wajahnya tidak sekaku dulu, tidak juga dengan gaya arogan yang biasa ia tunjukkan, tapi bukan itu yang membuatku terdiam sejenak, melainkan fakta bahwa dia datang sendiri, tanpa pengacara, tanpa dukungan. Saya minta maaf, katanya pelan di depan mediator. Bukan karena takut kalah, tapi karena saya sudah terlalu lama hidup dalam kebohongan. Saya iri dengan Panji, seorang yang saya anggap tak punya masa depan, justru jadi orang yang dihormati hanya karena kejujurannya. Saya lupa, orang bisa kehilangan segalanya karena kesombongan. Panji tidak bicara. Dia hanya menatap Zhihao, lalu mengangguk pelan, seolah berkata, "Aku sudah memaafkan, bahkan sebelum kamu minta maaf." Setelah mediasi, kasus ditutup. Zhihao menyerahkan seluruh saham minoritasnya tanpa tuntutan tambahan. Restoran kami kembali utuh, tapi lebih dari itu, kami merasa lebih ringan, lebih bebas. Kami sepakat tidak mempublikasikan pengakuan Zhihao, karena meskipun kebenaran harus ditegakkan, balas dendam tidak harus membuat orang lain hancur. Cukup jadi pelajaran, agar tidak mengulanginya lagi. Beberapa bulan kemudian, restoran kami membuka cabang baru di distrik utara. Nama cabangnya sederhana. Dari kebun ke dapur, nama yang diusulkan Panji sendiri. Setiap hari, Panji mengajarkan cara merawat tanaman dapur kepada staf muda. Bawang, cabai, serai, sampai daun bawang ditanam di halaman kecil belakang dapur. Ia percaya, makanan yang baik harus dimulai dari tanah yang jujur. Kadang pelanggan tertawa saat tahu kepala dapur kami dulu adalah tukang kebun. Tapi setelah mereka mencicipi sup ayam herbal racikannya, semua tertunduk kagum. Rasa tak pernah bisa bohong. Suatu malam, setelah restoran tutup, Panji mendekat padaku. "Kamu tahu, kenapa dulu aku nggak pernah pulang ke Indonesia?" Aku mengangguk. Ia pernah bilang, tak ada lagi yang bisa dia temui di sana. Tapi aku salah, katanya. Karena ternyata, rumah itu bukan soal tempat, tapi siapa yang menunggumu pulang. Aku tersenyum. "Kalau begitu, sekarang kamu sudah pulang, Ji." Dia menggenggam tanganku. Erat. Dan saat itu aku tahu, tidak ada lagi yang perlu aku cari di tempat lain. Bagi sebagian orang, kisah kami mungkin terdengar aneh. Seorang janda dari Taiwan jatuh cinta pada tukang kebunnya asal Indonesia. Tapi hidup bukan soal apa kata orang. Hidup soal keberanian memilih, bertahan dan tidak sombong saat di atas, juga tidak rendah hati hanya untuk dipuji. Kami tidak menang karena kuat, tapi karena kami bertahan, dan karena kami tidak sombong ketika menang. Dan di tengah kehidupan yang kadang tak adil, aku percaya satu hal sederhana. Allah selalu bersama orang-orang yang jujur. Cerita ditutup dengan pesan kuat tentang kejujuran, kesetiaan, dan pentingnya tidak bersikap arogan dalam hidup. Hubungan Li Mei dan Panji bukan sekadar cinta, tapi kemenangan moral dalam menghadapi kesombongan dan fitnah.